Indonesia melalui Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kontrak pembelian 12 unit jet tempur ringan multiperan Leonardo M346F Block 20. Lalu, apa saja yang didapatkan Indonesia dari kesepakatan ini dan apa keuntungannya? Kesepakatan strategis ini merupakan tindak lanjut dari Letter of Intent yang telah diumumkan sebelumnya. Indonesia menandatangani Letter of Intent pada Februari 2026 bersamaan dengan ajang Singapura Air Show yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak resmi pada 21 Juli 2026. Kontrak ini ditandatangani oleh Leonardo bersama mitra lokal PT E-System Solution Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan pengadaan 12 unit Leonardo M346F Block 20 ini bernilai sekitar 1,5 miliar euro dan mencakup paket lengkap yang tidak hanya berupa pembelian unit pesawat semata. Kerjasama ini mengintegrasikan pengadaan alutsista dengan dukungan logistik jangka panjang, penyediaan suku cadang, serta pemeliharaan berkala atau overhaul. Selain itu, kontrak ini juga mencakup program pelatihan lanjutan bagi para pilot, serta simulator taktis mutakhir guna memastikan kesiapan operasional penuh TNI Angkatan Udara saat pesawat mulai dikirim pada tahun 2030. Aspek krusial dari kesepakatan ini adalah keterlibatan aktif mitra lokal PT E-System Solution Indonesia yang bertindak sebagai jembatan transfer teknologi dalam negeri. Kemitraan ini mewajibkan Leonardo untuk melakukan lokalisasi industri di Indonesia melalui pembagian kerja dalam pemeliharaan dan perakitan komponen tertentu. Langkah ini dirancang agar perawatan tingkat tinggi dan ketersediaan suku cadang di masa depan dapat dilakukan secara mandiri oleh teknisi domestik tanpa ketergantungan mutlak pada fasilitas di Eropa. Melalui skema investasi dan kolaborasi industri pertahanan ini, Indonesia ditargetkan mampu menyerap pengetahuan kedirgantaraan tingkat tinggi untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia lokal. Keterlibatan PT E-System Solution Indonesia juga membuka peluang bagi subkontraktor dan badan usaha milik negara sektor pertahanan lainnya untuk masuk ke dalam rantai pasok global Leonardo. Pada akhirnya, program lokalisasi ini memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional sesuai amanat undang-undang sekaligus memberikan dampak ekonomi positif yang berkelanjutan di dalam negeri. Varian Leonardo M346F Block 20 memiliki kemampuan tempur multiperan yang mumpuni dengan 7 titik cantelan eksternal yang mampu mengangkut beban persenjataan serta tangki bahan bakar tambahan hingga kapasitas 3.000 kg. Kekuatan utama jet ini terletak pada integrasi sistem canggih seperti radar aktif electronically scanned array, Grifo E, arsitektur interkoneksi, data link 16, dan helmet mounted display Scorpion. Kombinasi teknologi avionik modern dan manajemen senjata ini memungkinkan komputer pesawat untuk mendeteksi, mengunci, dan meluncurkan amunisi pintar secara simultan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Untuk misi superioritas udara serta intersepsi jarak dekat maupun jauh, M346F Block 20 dapat dipasangi berbagai jenis rudal udara-udara modern. Pesawat ini siap mengintegrasikan rudal pemandu radar aktif jarak menengah sekelas AIM-120 AMRAAM serta rudal jarak pendek berbasis inframerah cerdas seperti AIM-9X Sidewinder, Iris-T, atau Python 5 yang dapat dibidik langsung melalui gerakan mata pilot. Selain itu, untuk mendukung pertempuran jarak dekat, salah satu cantelan eksternalnya dapat dipasang quad cannon kaliber 20 mm atau senapan mesin berat kaliber 12,7 mm yang andal untuk memberondong target. Untuk misi serang darat taktis dan pengamanan maritim, jet tempur ringan ini mampu membawa kombinasi bom pintar, rudal taktis, serta roket berpemandu. Armada ini dapat membawa bom berpemandu laser atau GPS seperti GDIM dan PV, bom konvensional seri Mk82 dan Mk83, serta rudal udara ke permukaan AGM-65 Maverick untuk menghancurkan kendaraan lapis baja. Kemampuan tempurnya semakin lengkap berkat kompatibilitas terhadap rudal anti-kapal ringan sekelas Marte Mk2A, pod penargetan eksternal untuk memandu bom secara mandiri, serta pod peperangan elektronik guna mengacaukan sistem pertahanan udara musuh. Indonesia saat ini juga mengoperasikan jet tempur ringan buatan Korea Selatan, sehingga perbandingan performa antara Leonardo M346F Block 20 dan KAI FA50 Block 20 menarik untuk dilihat karena keduanya mewakili dua filosofi desain berbeda di kelas jet tempur ringan multiperan.
FA-50 yang dikembangkan bersama Lockheed Martin dengan basis silsilah F-16 unggul dalam performa kinematik dan kecepatan mentah berkat mesin tunggal turbofan General Electric F404. Pesawat ini mampu melesat hingga kecepatan supersonik sejati mencapai Mach 1,5, beroperasi pada ketinggian yang lebih tinggi, serta dilengkapi kanon internal 20 mm bawaan yang membuatnya andal untuk skenario pertempuran udara ke udara konvensional berkecepatan tinggi. Sebaliknya, Leonardo M346F Block 20 mengedepankan efisiensi taktis, interoperabilitas NATO yang mendalam, dan aspek keamanan tinggi lewat konfigurasi mesin ganda Honeywell F124 GA200. Meskipun kecepatan subsonik maksimalnya hanya berkisar antara Mach 0,95 hingga Mach 1,2, M346F menawarkan jarak jangkau operasional yang sedikit lebih jauh, serta kelincahan manuver yang luar biasa pada kecepatan rendah hingga menengah. Keunggulan kualitatifnya juga terletak pada integrasi sistem peperangan elektronik buatan Eropa yang dinilai lebih unggul, arsitektur kokpit digital yang mirip jet tempur generasi kelima, serta fleksibilitas simulator latih lanjutan yang menjadikannya jembatan sempurna bagi pilot TNI Angkatan Udara sebelum menerbangkan jet tempur berat seperti Rafale. Biaya operasional Leonardo M346F Block 20 diperkirakan berada di kisaran 4.000 hingga 6.000 dolar Amerika Serikat per jam terbang, angka yang jauh lebih hemat hingga 80% dibandingkan mengoperasikan jet tempur berat seperti Rafale atau F-16 yang bisa menembus 15.000 hingga 25.000 dolar per jam. Jika dibandingkan dengan FA-50 buatan Korea Selatan yang memiliki biaya operasi relatif setara di kisaran 4.000 hingga 5.000 dolar per jam, M346F tetap memberikan efisiensi lebih tinggi dalam konteks simulasi. Keunggulan ekonomis ini bertumpu pada arsitektur Embedded Tactical Training System terintegrasi yang memungkinkan pilot mensimulasikan radar, skenario peperangan elektronik, dan penembakan rudal virtual di udara tanpa perlu benar-benar melepaskan amunisi fisik atau mengarahkan pesawat musuh tiruan yang mahal. Dilihat dari anggaran dan kebutuhan pertahanan, akuisisi ini dinilai sangat ideal dan masuk akal bagi Indonesia. Dari sisi anggaran, biaya operasional yang lebih rendah membantu Kementerian Pertahanan menghemat APBN dalam jangka panjang, sekaligus menjaga kesiapan tempur para penerbang TNI Angkatan Udara tetap tinggi karena jatah jam terbang harian bisa dialokasikan lebih banyak tanpa menguras kantong negara. Dari sisi kebutuhan taktis, 12 unit M346F Block 20 mengisi celah kritis sebagai pesawat latih lanjut atau Lead In-Fighter Trainer untuk mematangkan transisi pilot sebelum memegang kendali jet Rafale, sekaligus berfungsi ganda sebagai pengawal wilayah udara jarak dekat yang mumpuni berkat proteksi radar AESA Grifo E. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.